Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Berbuat kasih. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta. Sahabat Cafe Rohani, kita mungkin pernah menyaksikan sebuah film pendek tentang kesabaran seseorang. Adalah seorang anak bersama ayahnya yang sudah berusia lanjut sedang duduk di sebuah taman. Pandangan dan pendengaran sang ayah sudah banyak berkurang. Sebuah peristiwa terjadi ketika si anak merasa jengkel kepada ayahnya karena mempertanyakan berulang kali burung apakah yang sedang berkicau di taman itu. Pada akhirnya, sang ayah berdiri, mengambil buku catatan hariannya dan menunjukkan bahwa si anak pada masa kanak-kanaknya melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih banyak. Kisah ini senada dengan apa yang kita renungkan dalam Injil tentang satu perbuatan yang mendapatkan respon. Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada siapa saja, bahkan hingga akhir hidupnya mendapatkan respon yang beragam. Respon yang positif tentu tidak asing bagi kita. Yang terasa janggal adalah ketika perbuatan baik mendapatkan respon yang negatif. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yesus hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Yesus yang mengajarkan kita kasih, telah memberikan dan menjadi teladan yang pertama. Teladan untuk tetap mengasihi meskipun harus mendapatkan respon negatif. Teladan untuk semua orang supaya tetap mengasihi. Tidak semua tindakan baik bisa ditangkap atau diterima dengan baik. Semisal ketika seseorang dimintai saran atau pendapat, ia menjadi enggan dan bahkan marah ketika saran pendapatnya tidak dilakukan. Ada banyak situasi lain yang menjadikan seseorang kehilangan kasih. Entah orang tua yang menjadi kerap marah terhadap pilihan anaknya. Entah pelajar yang berputus asa ketika mendapat nilai jelek. Satu hal baik untuk kita renungkan bahwa perbuatan baik atau kasih itu harus tetap menjadi milik kita. Meskipun respon yang terjadi bisa apa saja. Di sanalah letak kasih itu, yang selalu memberi bukan meminta. Di sanalah kasih yang ikhlas melepaskan dan memberikan, bukan rakus, mengikat dan memaksa orang memberi respon positif. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.